Ya, kita akan mulai. Kita satu dalam doa ya. Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami sampai di sesi kami yang terakhir, sesi keempat, untuk belajar mengenai Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah Tritunggal. Mohon pimpinanmu, penyertaan-Mu, supaya kami bisa ditolong untuk bisa bergumul dengan Engkau yang tak terbatas, sehingga pemikiran kami yang terbatas ditolong oleh Roh Kudus sehingga kami dapat memahaminya semaksimal mungkin. Mohon pimpinanmu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jadi ini kita sesi yang terakhir ya, dari 4 pertemuan. Kita masuk ke lanjutan yang kemarin, jadi ada beberapa bagian yang kita akan ulang ya. Jadi ini supaya ada kelanjutannya. Jadi kita terakhir itu sampai di topik Roh Kudus, tapi topiknya ini nggak selesai ya, nggak tuntas. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung atau bisa di chat juga. Atau kalau misalkan nanti kita udah mau selesai, masih ada pertanyaan, bisa di, ada formnya ya, ada Google Form untuk bisa diisi. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi pertanyaan kita yang lalu itu adalah, jika Yesus adalah image dan logos, siapakah Roh Kudus itu? Ya. Jadi kita sudah sampai ke jawabannya. Roh Kudus itu adalah roh dari Bapa dan roh dari Anak. Ya, itulah sebabnya namanya ini adalah Bapa. Jadi Allah disebut Bapa karena dia adalah yang melahirkan Yesus, ya. Sehingga Yesus yang dilahirkan oleh Allah disebut sebagai anak Allah atau anak Bapa. Demikian pula sebaliknya, ya. Kemudian Roh Kudus kita sebut Roh Kudus, atau Alkitab memperkenalkan sebagai Roh Kudus, bukan bungsu gitu ya, bukan anak yang kedua, karena memang dia bukan anak daripada Allah Bapa, tetapi dia adalah roh dari Bapa dan roh anak. Saya ulang bagian ini ya, supaya kita bisa refresh dulu. Jadi istilah Bapa anak ini adalah sesuatu yang relasional ya. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu sering disebut sebagai pribadi, atau lebih cocok juga disebutkan sebagai subsistensi ya. Nah, Roh Kudus ini sama seperti istilah Bapa dan istilah Anak, adalah istilah yang relasional. Disebut Roh Kudus karena dia roh dari yang lain ya, roh dari yang lain. Disebut sebagai roh Allah karena dia rohnya dari Allah. Nah, sehingga kita sebutkan, jadi meskipun Bapa itu adalah roh juga dan dia kudus, tetapi Bapa tidak disebut Roh Kudus. Anak juga demikian ya. Jadi anak ini juga adalah roh substansinya dan dia adalah kudus, namun dia juga tidak disebut Roh Kudus ya. Nah, tapi kenapa Roh Kudus ini kita sebut Roh Kudus? Karena memang roh ini adalah roh dari yang lain ya, dari someone. Karena Roh Kudus ini adalah roh dari Allah, maka dia disebut sebagai roh Allah ya. Ruah Elohim ya, roh daripada Allah. Dan roh itu adalah dari rohnya Bapa dan rohnya Anak. Ya, teksnya kemarin sudah kita pelajari sama-sama. Nah, di sini kita melihat adanya kehadiran tiga-tiganya ya, yang kita sebut sebagai Allah, kita sebut sebagai anak Allah, dan sebagai Roh Kudus di dalam peristiwa pembaptisan. Jadi ini satu peristiwa di mana tercatat ya, tercatat. Nah, pembaptisan pun, jadi ini peristiwa baptisan itu adalah kehadiran daripada Bapa, Anak, Roh Kudus secara bersamaan. Dan juga baptisan kita itu juga baptisan yang hadir tiga-tiganya juga, Bapa, Anak, Roh Kudus, karena pembaptisan dilakukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jadi pembaptisan Yesus itu ketiga-tiganya hadir dan pembaptisan kita ketiga-tiganya juga hadir, ya, namanya disebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini sebuah kesinambungan, ya. Nah, dalam peristiwa pembaptisan itu ada muncul teofani, roh yaitu merpati, dan kemudian muncul suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Jadi roh yang merpati yang merupakan teofani, yang turun dari surga, turun ke atas Kristus atau datang ke atas Kristus, itu adalah kasihnya Bapa. Itu sebabnya kemudian suara itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi Roh Kudus itu, ya, dia itu esensinya atau dirinya itu adalah kasih, ya, the act of love yang keluar dari Bapa kepada anak. Nah, tapi dia juga adalah roh atau kasih dari anak kepada Bapa. Nah, kita lihat dari teks ini, ya. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, ya, murid-muridnya, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku, ya. Jadi Kristus itu menerima kasih daripada Allah, supaya kemudian kasih itu diberikan juga ada di dalam mereka, dalam murid-muridnya, dan kemudian oleh karena itu Kristus ada di dalam murid-muridnya. Jadi di sini kita menemukan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa melalui perantaraan anak, jadi ada mediate-nya. Jadi Bapa menuju anak, lalu dari anak balik kepada Bapa, ya. Jadi Bapa yang melihat dirinya sendiri dalam anak, yang adalah gambarnya yang sempurna. Jadi itu alirannya, ya. Jadi alirannya itu Bapa kepada anak, karena Bapa melihat dirinya sendiri di dalam anak. Jadi roh yang sama adalah roh anak yang keluar dari anak kepada Bapa. Jadi ada bentuk circle-nya, ya. Jadi Bapa kepada anak dan anak kepada Bapa. Nah, ini sudah kita singgung, ya, kemarin. Selanjutnya, jadi jadi kalau misalnya kita lihat, ya, jadi ini adalah satu gambarannya. Bapa mengenal dirinya dan kemudian dia melahirkan anak, yaitu pengenalan dirinya atau image-nya atau logos-nya, ya, sehingga Bapa yang kemudian mengenal anaknya ini, dia mengalirkan kasih kepada anak dan anak mengalirkan kasihnya kepada Bapa, sehingga ada circle, ya, ada lingkaran di sini. Dan eh, aliran itu, ya, aliran daripada Bapa kepada anak, itulah yang kita sebut sebagai Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang keluar dari Bapa kepada anak dan dari anak kepada Bapa. Nanti kita akan lihat lebih detailnya, ya, tentang konsep ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah, lanjut dulu, ya. Jadi di sini kita lihat, ya, anak dan roh itu sama-sama berasal dari Bapa, ya. Jadi baik anak maupun roh itu sama-sama keluar dari Bapa. Namun anak dan roh ini keluar dari Bapa dengan cara yang berbeda. Jadi caranya berbeda. Yang anak itu diperanakkan oleh Bapa, ya, ini kita sudah ulang-ulang, ya. Itu dari Allah yang adalah Bapanya. Jadi karena dia diperanakkan. Kita menyebut anak karena ia berasal dari Allah, ya, diperanakkan, ya, dan disebut sebagai anak Allah. Dan kita menyebut dia yang daripadanya anak berasal sebagai bapa dari sang anak atau son's father. Nah, roh juga berasal dari anak. Roh juga berasal dari bapa, namun roh tidak diperanakkan, ya. Sehingga roh bukanlah anak Allah. Dia yang daripadanya roh berasal tidak disebut sebagai bapa dari roh. Jadi dia tidak disebut sebagai spirit's father, ya. Roh Kudus memiliki keberadaannya dari Bapa secara prosesi, dipancarkan, ya. Jadi bahasa Indonesia agak susah sebenarnya menerjemahkannya. Jadi kita
dalam beberapa pengakuan iman itu menggunakan istilah dipancarkan, ya, atau memancarkan. Jadi prosesi itu agak susah karena ya padanan katanya itu agak sulit ditemukan. Nah, kemudian kita tetap masih punya pertanyaannya. Pertanyaan kita itu sebenarnya apa sih bedanya diperanakkan, ya, dengan dipancarkan? Kita pengen mengetahui esensi perbedaannya, ya. Perbedaan diperanakkan dan dipancarkan. Oke, kita lihat. Nah, apa bedanya? Ya, bedanya itu begini ya. Kenapa Roh Kudus tidak disebut sebagai anak? Jadi kasih ini kita ambilnya banyak dari konsep manusia ya, karena manusia itu adalah gambar Allah yang paling puncak, yang paling lengkap ya. Jadi kalau kita sebut properti Allah yang paling banyak di dalam ciptaan itu dalam diri manusia. Dan manusia itu dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah, sehingga kita bisa menggunakan analogi yang paling lengkap itu pada diri manusia. Jadi kasih itu timbul setelah ada pengetahuan. Ini prinsipnya ya. Jadi kasih tidak bisa mengalir kalau dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya objek itu. Nah, ya, ketika kita mencintai seseorang, ya, cinta itu tidak muncul tiba-tiba, dia tidak langsung gitu ya. Jadi kita tidak bisa mencintai tanpa objek yang jelas. Nah, kasih datang dari pengetahuan yang mendalam tentang orang tersebut, atau kalau kita bicara tentang mengasihi seseorang ya. Jadi kasih itu datang dari pengetahuan. Jadi pengetahuan itu menghasilkan kasih ya, tentang orang tersebut, sifat-sifatnya, tindakannya, dan apa yang membuatnya layak dicintai. Nah, semakin kita mengenal seseorang ya, atau memiliki pengetahuan tentang dia, maka semakin kita, ini pakai tanda tanda khusus di sini ya, semakin kita mungkin ya mencintai mereka atau mencintai dia gitu ya. Jadi kenapa pakai kata mungkin ya, bisa aja kita makin benci ya sebenarnya ya. Jadi kita bisa makin benci atau kita bisa makin cinta itu karena kita punya pengetahuan. Jadi semakin dalam cinta kita kepada sesuatu itu sebenarnya dengan semakin banyaknya pengetahuan. Jadi pikiran hanya bisa mencintai jika sudah ada pengetahuan tentang objek cinta. Kalau tidak ada objek cinta, ya, tidak ada objek cinta, maka pikiran ya itu tidak bisa mengalirkan cinta. Itu sebabnya maka ada persyaratannya ya, kasih timbul setelah ada pengetahuan ya, pengetahuan tentang objek cinta. Ini kalau ada pertanyaan bisa langsung ya. Nah, kemudian yang kedua, kasih itu tidak diperanakkan melainkan mengalir. Ya, jadi sifat daripada kasih itu dia aliran ya. Jadi kalau kita lihat di dalam teks Alkitab, untuk gambaran tentang Roh Kudus itu minyak ya, eh, apa merpati dan beberapa simbol-simbolnya itu simbol-simbol tentang aliran ya. Jadi kasih itu sifatnya mengalir. Manusia itu tidak melahirkan kasih. Jadi kita itu tidak menghasilkan kasih gitu ya. Tapi kasih itu bentuknya adalah aliran. Jadi manusia tidak melahirkan kasih seperti melahirkan ide atau pengetahuan. Jadi kita itu tidak menghasilkan pengetahuan tapi menghasilkan, beda dengan kita itu mengalirkan kasih ya. Jadi proses intelektual kita itu menghasilkan pengetahuan, tetapi kasih itu bukan produk dari proses intelektual. Nah, kasih itu adalah hasil dari hubungan yang sudah ada. Jadi sudah ada dulu gitu ya, sudah ada dulu. Ini menjelaskan mengapa Roh Kudus sebagai kasih tidak diperanakkan tetapi berprosesi. Sama seperti manusia mencintai secara alami setelah memahami sesuatu. Jadi bentuknya itu aliran ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya pengetahuannya, ada objeknya, kita kenal, kita suka,
gitu ya, ada dia lovable buat kita dan kita attract dengan dia, maka mengalir itu cinta. Nah, tanpa pengetahuan tidak pernah muncul cinta, ya. Jadi makanya di sini ditambahkan juga oleh ini konsepnya ya, Agustinus juga mengatakan bersamanya. Jadi manusia itu mencintai apa kita itu ya, jadi bentuknya itu aliran ya, secara alami setelah memahami sesuatu. Jadi Roh Kudus itu memancar ya, memancar dari relasi Bapa dan Anak sebagai kasih yang spontan dan tindakan yang terus-menerus. Ya, oke, silakan Hizkia. Pak Wanta mau konfirmasi Bisa, aja Pak. sorry, bisa Mau bantu spot? Oke Pak. Mau konfirmasi Pak. Ya, Kalau kita melihat secara urutan waktu, kita kan tahu bahwa Roh Kudus itu atau kasih itu ada setelah eh, ada pengenalan Allah akan dirinya sendiri kan. Tapi itu bukan dalam hal chronological order karena Allah kan tidak dibatasi oleh waktu, tapi dalam hal logical order. Jadi memang kasih itu muncul sebab akibat dari adanya pengenalan akan Allah itu kan Pak. sorry, gimana pertanyaannya? Saya mau konfirmasi saja Pak. Oh, Berarti konfirmasi. sebenarnya urutan dari kenapa sebenarnya kemunculan Roh Kudus itu bukan berarti Bapa duluan atau anak duluan baru Roh Kudus, bukan bukan dalam hal kronologikal tapi dalam logical order. Karena Roh Kudus digambarkan sebagai kasih itu memang muncul secara logika akibat dari pengenalan akan diri Allah itu sendiri kan Pak? Ya, ya, ya. Oke Pak, Gini, gini, konfirmasi Pak. ya, gini. Sebenarnya tuh istilah subsistensi. Sebenarnya kita juga menyebut istilah yang pertama, kedua, dan ketiga itu sebenarnya memang ada urutan ya, memang ada urutan. Jadi kita menyebut sebagai Bapa sebagai pribadi pertama, kemudian ada yang kita sebut sebagai pribadi kedua, dan kemudian ada yang kita sebut sebagai pribadi yang ketiga. Itu sebenarnya memang memang demikian adanya. Gitu. Artinya gini, eh, anak itu berasal dari Bapa, Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Tetapi gini problem yang kita sebut sebagai chronological itu bukan memang dalam waktu, tapi eh, apa? Karena gini, Bapa tidak bisa ada juga tanpa Anak. Jadi kita tidak, jadi gini, kita bisa mengatakan bahwa ketiganya ada secara bersamaan. Tetapi jelas bahwa Anak berasal dari Bapa, Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Nah, karena Allah timeless, tidak di dalam ruang dan waktu, memang kita tidak bisa menyebutkan itu sebagai kronologi waktu dalam konsep kita. Tetapi yang kita bisa pahami itu adalah bahwa ada bentuk kronologinya. Apakah itu kita sebut sebagai logical order karena memang timeless. Nah, masalahnya memang di dalam eh, agak gini ya, logical order itu kita munculkan ketika kita berbicara tentang sesuatu yang disusun oleh Allah di dalam opera ad intra ya, opera ad intra untuk opera ad extra. Tapi kalau misalnya ontologisnya Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh, eh, memang ada dengan sendirinya, tetapi karena memang ada urutannya gitu ya. Apakah kita bisa sebut itu sebagai kronologi? eh, Kronologi secara kronologi bisa, tapi itu timeless gitu. Karena gini, itu itu adalah sesuatu yang necessary ya, bahwa anak berasal dari Bapa, Kudus dari Bapa dan Anak. Nah, agak beda sebenarnya ketika menurut saya ketika kita mencoba menyebutkan ini bukan kronologi dalam waktu dan tetapi logical order. Menurut saya untuk case ini sebenarnya kita tidak perlu berargumen tentang logical order karena sebenarnya secara ontologis Allah itu ada bersamaan. Nah, adanya bersamaan Allah ini kan kita sebenarnya tidak punya penjelasan, tidak bisa mencapai waktu timeless itu. Tetapi eh, Bapa, Anak, Roh kita bisa katakan ada bersamaan. Tapi menurut saya sih tidak
terlalu cocok juga sih membandingkan antara chronological sama logical order gitu. Karena sebenarnya memang memang esensi daripada anak itulah berasal daripada Bapa, dan esensi roh itu adalah berasal daripada Bapa dan anak. Maksud saya gini, eh, berasalnya anak dari Bapa dan roh dari Bapa dan anak, itu kemuliaan bagi Bapa, anak dan roh gitu. Jadi ada kemuliaan di dalam eh, subsistensi pertama, kedua, dan ketiga. Makanya kita di dalam para teolog itu sebenarnya tidak pernah ragu menyebutkan dengan istilah pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Jadi kenapa? Karena memang ada kemuliaan eh, pada masing-masing subsistensi itu, gitu. Sehingga ini bukan masalah logical order atau chronological order, tapi memang esensinya anak berasal dari Bapa. Jadi dia disebut anak karena dia dari Bapa, gitu. Jadi kemuliaannya dia adalah kemuliaan dari Bapa. Nah, roh dari Bapa dan anak, sehingga itu adalah kemuliaannya. Jadi apa yang membedakan Bapa, anak, dan roh? Bapa tidak berasal dari siapapun, anak berasal daripada Bapa, roh berasal dari Bapa dan anak. Jadi kita ketika membuang kronologinya dan kita sebut dengan istilah logical order, kehilangan kemuliaan di dalam subsistensi pertama, kedua, dan ketiga. Itu sih masalahnya, Iskia. Oke Pak, jadi mau konfirmasi Pak, berarti bukan itu bisa dilihat secara kronologi, tapi timeless ya, karena kan Allah kan tidak dibatasi oleh Betul, waktu. betul, betul. Setelah itu secara ontologis Allah ada secara bersamaan dan memang esensi dari Bapa memang harus ada anak, esensi dari anak memang harus keluar dari Bapa seperti itu Roh Kudus. Oke Betul, Pak, terima betul. kasih Pak. Ya, silakan Angel. Pak, saya juga mau konfirmasi, berarti properti mereka ketiga pribadi itu memang harus demikian gitu. Berarti konsep untuk perfect being itu apakah memang seharusnya demikian atau karena memang Allah yang demikian, jadi konsep perfect being-nya demikian? Dua-duanya. Perfect being harus demikian, dan wahyu yang kita terima juga demikian. Artinya gini, oke, semua properti yang dimiliki oleh Bapa itu dimiliki oleh anak. Semua properti yang dimiliki anak dan Bapa dimiliki oleh Roh Kudus. Ada properti yang tidak dimiliki yang dimiliki Bapa yang tidak dikomunikasikan, yaitu dia tidak berasal dari siapapun. Ada yang tidak dikomunikasikan oleh anak kepada Bapa dan Roh, yaitu dia diperanakkan oleh Bapa. Sama, Roh juga mengkomunikasikan semua yang dimilikinya, kecuali bahwa dia berasal daripada Bapa dan anak. Nah, itulah keunikan daripada Bapa anak. Subsistensi itu keunikannya gitu. Dan itu kemuliaan mereka masing-masing. Nah, kalau itu tidak ada, maka tidak ada Bapa, anak, dan Roh gitu. Jadi, pertanyaannya, apakah perfect being harus demikian? Jawabannya ya. Apakah Alkitab kemudian menceritakan, atau apakah karena Alkitab menceritakan seperti itu? Jawabannya juga ya gitu. Jadi eh, apa yang Alkitab katakan, saya kan sengaja dalam materi ini saya sengaja pakai Alkitab karena memang salah satu tujuan saya itu adalah menyanggah tentang Tritunggal itu dimunculkan dari Kaisar Konstantin lewat Nisea, dan tidak ada Tritunggal sejak dahulu kala sampai tiba-tiba ada Tritunggal. Itu salah gitu. Yang kedua, bahwa Tritunggal itu adalah konsep dari dewa-dewa yang dulu kemudian diadopsi oleh orang-orang Yahudi gitu. Itu juga sesuatu yang mustahil gitu. Nah, jelas. Nah, kemudian di dalam kita berteologi dan dialog kita dengan filsafat kealahan atau filsafat religius gitu ya, kita juga menemukan hal yang sama gitu. Jadi ada konsep tentang properti-properti yang dimiliki oleh Allah. Nah, perfect being necessarily Tritunggal, dan harus demikian. Silakan Angel. Berarti tidak ada yang mendahului satu sama lain. Berarti bukan misal konsepnya dulu ada,
maka Allah harus demikian, atau karena memang Allah yang demikian baru ada konsep perfect being yang demikian gitu Pak. Maksud saya jadi yang mana yang duluan gitu. Oke. Kalau misalnya gini ya, kalau konsep perfect being pasti ada sejak orang berpikir ya. Cuma memang kan tidak pernah lengkap ya. Misalnya kita punya konsep Allahnya Plato yang sebenarnya sudah cukup sophisticated gitu. Tetapi kan karena memang banyak hal ya, misalnya Allahnya Plato itu tidak menghasilkan, tidak bisa menciptakan materi gitu. Kemudian dia juga mengambil konsep idea dari dunia idea. Nah, Plato punya konsep form, maksudnya ada konsep form and matter yang problematik gitu. Apakah Allah sumbernya gitu? Nah, kita dalam Alkitab itu ada konsep Allah menciptakan dari ketiadaan, bahwa dia adalah perancang dan dia pembuat materi dan dia berdaulat. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya agak sulit ditemukan oleh para filsuf gitu. Jadi kebanyakan mereka tidak menemukan istilahnya hal-hal kecil atau hal-hal poin-poin tertentu yang kemudian Alkitab yang bisa menunjukkan gitu. Jadi kalau kita tanya apakah perfect being, konsep perfect being itu ditemukan di luar Alkitab, idenya tentang perfect being ada, tetapi konsistensi membangun konsep perfect being itu cuma bisa ada kalau adanya Allah Alkitab gitu. Jadi Allah atau konsep Allah dimanapun di semua agama dan di konsep filsafat tidak ada Allah yang konsisten gitu ya membangun perfect being kecuali Allah Alkitab. Pak, berarti kan memang karena Allah memang harus demikian gitu ya Pak, bukan gimana ya bilangnya. Berarti yang namanya Allah memang harus seperti itu, nggak bisa yang lain. Nggak bisa Atau yang lain. Karena atau itu misalnya, memang oke. Atau misalnya bisa jadi konsep perfect being yang dia sampaikan akan berbeda lagi. nggak Maksudnya mungkin, nggak mungkin. karena dia memilih perfect being yang seperti itu, makanya seperti itu, atau memang itu suatu keharusan. Oke, itu suatu keharusan. Oh, oke Pak. Oke. Ya, maksud kamu maksudnya gini ya, apakah Allah yang sendiri memilih konsep itu untuk Iya, menjadi iya, milik dia atau sebenarnya memang pada dirinya ontologinya dia adalah seperti itu? iya. Ya, memang dia tidak mungkin memilih yang lain. Memang demikianlah adanya dirinya gitu. Oke, oke Pak. Ya, ada lagi? Oke, nggak ada ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi kalau ada silakan langsung aja. Ini tadi udah belum ya? Oke, ini udah. Ya, jadi konsepnya kita lanjutkan ya. Jadi memang ada konsep aliran. Jadi namanya kasih itu bentuknya adalah aliran ya. Nah, ketika manusia itu mengetahui dirinya sendiri, ia juga memiliki potensi untuk mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Self love ya. Jadi ketika kita mengetahui diri sendiri, maka kita punya potensi mencintai diri kita sendiri karena kita jadi tahu siapa diri kita. Nah, kalau misalnya kayak pertanyaan Angel yang kemarin gitu ya, kenapa tidak berlaku kepada Allah kita gitu ya? Kenapa kita tidak punya konsep yang sama dengan jadi tiga pribadi atau Allah cukup satu pribadi gitu? Karena memang perfect being akan demikian hasilnya gitu. Nah, jadi ketika kita ini dalam konteks manusia, ketika kita mengetahui diri kita, maka kita punya potensi untuk mencintai diri. Demikian pula Bapa yang mengetahui dirinya melalui anak menimbulkan kasih yang berprosesi sebagai Roh Kudus, ya. Itu sebabnya Roh Kudus atau kasih Allah tidak diperanakan oleh pikiran tetapi memancar, ya, sebagai hasil dari hubungan antara pikiran dan pengetahuan, ya. Jadi dia muter balik ini ya. Karena dia bentuknya aliran. Bentuknya itu jadi sama seperti saya melihat anak saya dan saya itu melihat saya di dalam dirinya juga dan melihat istri saya juga karena
induknya ada dua, gitu ya, istri saya dan istri saya, maka saya melakukan sesuatu. Jadi ada aliran cinta terhadap dia, gitu ya. Jadi itu sebabnya kasih itu baru bisa keluar dari Bapa dan dari anak. Jadi dia tidak mendahului pengetahuan, tetapi dia setelah pengetahuan. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ya kasih adalah tindakan, ya bukan produk intelektual. Jadi tadi saya memilih untuk melakukan untuk anak saya gitu ya. Jadi saya bertindak itu karena kasih. Jadi itu bentuk aliran ya. Jadi dia bentuknya ada satu gerakan. Jadi dalam relasi antara Allah Bapa dan Allah Anak, kasih yang berprosesi sebagai Roh Kudus itu digambarkan sebagai aksi ya, act atau energi yang terus-menerus mengalir antara kedua pribadi tersebut. Kasih tidak pernah statis, melainkan satu tindakan kasih yang hidup, yang selalu bergerak di antara Bapa dan Anak. Nah itu sebabnya, makanya Roh Kudus ini juga disebut sebagai the act of love of God. Ya, sebuah tindakan kasih atau aksi kasih dari Allah. Dari Allah siapa? Bapa dan Anak. Jadi dia itu adalah jadi gini, dia itu kasih, tapi kasih itu adalah tindakan, gitu ya. Jadi dia bukan seperti pengetahuan yang diperanakan, tapi dia sebuah gerakan, sebuah tindakan, gitu. Dia sebuah aliran. Jadi roh itu seperti yang kemarin kita bahas dikatakan oleh Agustinus, dia itu Bapa mengasihi anak sebesar apa yang dia tahu tentang dirinya dan sebesar dirinya yang dia berikannya kepada anak. Itu sebabnya kemudian yang kita sebut sebagai kasih atau roh ini itu tidak bisa lebih rendah dari Bapa dan tidak bisa lebih rendah daripada anak, karena kasih Bapa kepada anak sebesar yang dia tahu dan sebesar dirinya yang mengasihi anak. Jadi sama besar antara Bapa, Anak, dan Roh. Oke, lanjut. Nah, ini yang poin yang selanjutnya ya. Jadi yang kita sebut sebagai roh itu adalah kasih. Tadi juga sudah dibahas, yaitu dia tindakan, ya, act, dan kemudian kasih dia juga adalah will. Jadi roh itu adalah kasih Allah, roh itu adalah tindakan Allah, roh itu adalah God's will, ya. Jadi kehendak Allah. Nah, kasih yang keluar dari Bapa dan Anak itu adalah hasil dari kehendak mereka untuk saling mengasihi. Nah, memang agak sulit ya ketika kalau kita tidak berhati-hati dalam menjelaskannya. Karena misalnya gini, apakah Bapa memperanakkan anak dengan kehendaknya? Jawabannya tidak. Bapa memperanakkan anak by his nature ya, by necessity. Jadi dia melahirkan anak karena memang naturnya demikian. Nah, untuk kasus bagian Roh Kudus itu ternyata adalah kehendak mereka untuk saling mengasihi. Nah, berarti apakah roh itu ada karena kehendak Bapa dan Anak? Jawabannya tidak. Tapi roh itu adalah kehendak Bapa dan Anak. Jadi misalnya gini ya, pertanyaannya, apakah roh itu adalah hasil dari kehendak Bapa dan Anak? Jawabannya tidak. Jawaban yang benar adalah roh itu adalah kehendak daripada Bapa dan Anak. Sehingga roh itu juga by necessity adalah bagian daripada natur Allah. Ya. Jadi itu kehendaknya bukan hasil daripada kehendaknya. Beda ya. Itu adalah kehendaknya. Kenapa kita sebut menjadi kehendaknya? Karena gini, Allah itu adalah pure act ya. Allah itu pure aktualitas. Allah itu murni aktual. Ya, Allah tidak punya potensi di dalam dirinya dalam pengertian bahwa dia tidak bisa berpotensi menjadi yang lain. Dia tidak bisa menjadi lebih besar, tidak bisa menjadi lebih kecil. Dia tidak bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih jahat atau tidak baik.
Jadi dia akan selalu sama gitu. Sehingga dia aktual di dalam segala sesuatu. Allah tidak punya aspek dalam dirinya yang tidak aktual. Nah, oleh karena itu kehendaknya juga adalah kehendak yang aktual, ya. Jadi roh itu adalah kehendak daripada Bapa dan Anak. Gitu. Dia adalah kasih, roh itu adalah kasih, roh itu adalah kehendak, dan roh itu adalah tindakan. Nah, dalam manusia, tindakan kasih juga melibatkan kehendak, ya. Ketika kita mencintai seseorang, itu melibatkan keputusan dan tindakan nyata untuk mengekspresikan cinta kita, bukan sekedar perasaan. Jadi, ketika kita misalnya di dalam sebuah komunitas gitu ya, anggap komunitas itu isinya 10 orang. Kita kasih nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 orang. Nah, ketika kita mencoba mengamati, anggap saja si nomor 1. Nah, ketika kita coba mengamati si nomor 1 dan kita mengatakan si 1 ini mengasihi kita semua dan dia adalah orang yang baik, maka kita mengukurnya dari apa? Mengukur dari tindakan. Nah, kita pasti punya cara mengukurnya. Misalnya bahwa dia sering membantu, dia sering memprioritaskan yang lain. Dia melakukan tindakan-tindakan yang kemudian bisa diterjemahkan sebagai bentuk kasih. Nah, tindakan-tindakan ya yang tadi dilakukan itu adalah kasihnya si nomor 1 kepada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, kepada 9 temannya yang lain. Nah, itu yang kita sebut kasih. Jadi kasih itu selalu terekspresi dalam tindakan. Kita sebut kasih, maka bentuknya tindakan. Nah, karena kita memang manusia yang tidak konsisten ya, jadi ada kata-kata, ada tindakan. Jadi sebenarnya kata-kata itu bagian daripada tindakan. Tapi karena kata-kata dan tindakan kita suka split, maka kadang-kadang kita tidak bisa menjadikan contoh bahwa kata-kata itu adalah juga kasih gitu ya. Tapi sebenarnya kata-kata dan tindakan itu bisa menyatu dalam bentuk sebagai tindakan ya. Oke. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan ya. Pak Wanta, saya mau bertanya. Ya, silakan. Iya, tadi ingin mengenai, tadi kan Bapak sempat jelaskan sebelumnya. Saya nangkapnya adalah dari relasi Bapak dan anak, Ya. Ada Roh Kudus. Karena kasih ini adalah hasil dari hubungan yang sudah ada. Ya, kasih ya. Oke. Tapi kemudian Bapak menyebutkan Allah Roh Kudus. Jadi sebenarnya saya bingung, Pak. Allah Roh Kudus bukan hasil dari kehendak, tapi adalah kehendak. Tapi Allah Roh Kudus itu bisa ada karena adanya hubungan yang sudah ada antara Bapa dengan anak. Bukan. Oke, sorry. Saya sedikit klarifikasi ya. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu maksudnya hubungan. Mau definisi hubungan itu karena sudah ada Bapa, sudah ada pikiran dan pengetahuan. Jadi maksudnya roh itu baru bisa ada atau kasih itu baru bisa ada kalau sudah ada pengetahuan atau sudah ada hubungan atau sudah ada dua entitas gitu. Oke. Karena akhirnya saya memahami bahwa berarti sebenarnya kalau misalkan tidak ada relasi antara Bapa dan anak, berarti tidak akan ada Roh Kudus. Nah, jadi saya melihatnya sebagai sebuah urutan jadinya yang saya imajinasikan begitu Pak, yang saya tangkap. Seperti sebuah urutan Bapa terlebih dahulu, baru kemudian anak, baru kemudian baru bisa ada Roh Kudus. Itu ya, poin pertama, Pak. Memang ada urutan yang saya sebut sebagai subsistensi. Memang ada urutan, tetapi urutan itu ada bersama, tapi dia ada bersamaan gitu loh. Bersamaan dalam pengertian gini. Bapak tidak mungkin kan eksis tanpa anak kan? Iya. Jadi gini, Allah tidak mungkin eksis tanpa dia mengenal dirinya. Nah, tapi tapi anak itu, keberadaan si anak itu berasal dari Bapa yang mengenal dirinya gitu. Tapi ketika Bapa itu hidup, dia tidak mungkin ada gitu. Anggap kita bawa dia ke dalam satu waktu aja ya. Ada dalam satu waktu.
Ini kalau misalnya gini ya, kalau Bapak, Anak, Roh Kudus kita bawa ke dalam satu ruang dan waktu, sebenarnya Bapak, Anak, dan Roh Kudus juga akan ada persamaan gitu. Oke. Oke. Berarti sebenarnya saya nangkap memang benar Allah Bapa Anak Roh Kudus ada secara berurutan, tapi dalam waktu yang bersamaan. Ya, Oke. Itu pertanyaan pertama, Pak. oke, silakan lanjut. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan Allah tidak punya potensi untuk menjadi yang lain dari dirinya. Betul. Bagaimana kalau misalkan ada yang mempertanyakan, tapi kan Allah anak turun menjadi manusia, dan ini kalau misalkan ngomongin apakah ketika menjadi manusia melihatnya lebih rendah dong kualitas, maksudnya Allah yang turun menjadi manusia, begitulah Pak maksud saya. Betul, gini. Tapi kan Allah tidak pernah menjadi manusia. Maksudnya Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Allah anak. Allah anak juga tidak pernah berubah menjadi manusia. Allah anak mengambil natur manusia. Iya. Dan roh dan pribadi logos itu mendiami tubuh Yesus Kristus itu. Tetapi dia si logos tidak pernah berubah, natur Allah tidak pernah berubah. Oh, natur Allah. Iya, natur Allah tidak pernah berubah, logos tidak pernah berubah, tetapi logos mengambil tubuh Yesus Kristus, ya, mengambil tubuh Yesus Kristus yang adalah ciptaan, dan kemudian pribadi itu tinggal dan menyatu dengan si tubuh natur manusianya ini. Tetapi natur Allah sama sekali tidak pernah berubah. Dan Allah tidak pernah berubah menjadi manusia, tetapi Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal, mengambil natur manusia untuk penebusan kita. Oke Pak, oke. Clear nggak atau kurang clear? Sebenarnya sih Pak, kalau mau di cara pembahasannya aja sih Pak yang menurut saya yang agak boleh saya katakan tricky sebenarnya, karena tadi Tricky. iya, karena tadi mengatakan Allah tidak menjadi manusia. Oke, Allah anak tidak menjadi manusia, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Ya, pribadi kedua itu mengambil tubuh manusia. Misalnya gini ya, saya kasih contoh ya. Oke, anggap saya punya pribadi nih ya. Kalian pernah nonton film ini nggak? Film yang suka ketukar tubuhnya gitu, ya? Misalnya mama sama anaknya ketukar tubuhnya gitu loh, atau dia sama siapa ketukar tubuhnya. Oke, anggaplah ketukar tubuhnya. Misalnya ada satu film ya, saya lupa judulnya. Jadi mama sama anaknya ketukar tubuhnya. Jadi si anak masuk ke tubuh mamanya, mamanya masuk ke tubuh anaknya. Nah, ini kan sebenarnya yang bertukar itu kan pribadi, personnya. Tubuhnya tetap sama persis gitu. Nah, anggap saja misalkan saya itu punya kapasitas, pribadi saya itu punya kemampuan untuk meninggali dua tubuh. Ya, hidup di dalam dua tubuh. Nah, saya tetap dengan tubuh ini dan kemudian saya mengambil satu tubuh yang lain. Ya. Anggap saja si X gitu ya. Dan dia supaya gampang satu sekolah sama saya gitu. Jadi saya tuh mendiami dua tubuh. Nah, tubuh saya sama tubuh X itu tidak ada campuran. Tetapi roh saya ada hypostatic union dengan yang sana gitu. Nah, berarti kan kalau saya punya ini, misalnya si X itu pergi main bola, kemudian cedera gitu ya, anggap kakinya patah gitu. Kan saya tidak patah kakinya. Itu si tubuh saya ini tidak patah kakinya. Itu patah kakinya dia masuk rumah sakit, yang ini nggak masuk rumah sakit. Nah, ini kan kurang lebih contohnya seperti itu. Jadi kalau begitu kan saya tidak berubah. Kalau misalnya saya adalah Allah, kan saya tidak berubah sama sekali. Yang itu mati tubuhnya, tidak ada perubahan di situ. Itu loh. Sebenarnya bukan tricky sih, tapi lebih hati-hati. Iya, oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya. Ya, silakan Niskia. Pak,
kalau boleh jujur, dari kecil, terutama dari SD, kami selalu diajarkan bahwa Allah jadi manusia. Makanya itu yang sering sekali tersimpan di alam bawah sadar sampai besar kan. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan bahwa sebenarnya Allah tidak jadi manusia kepada anak SD, tapi Allah mengambil natur manusia. Bagaimana bahasanya, Pak? Karena pas juga saya guru SD, Pak. Ya, karena kan ada ayatnya bahwa Yesus mengambil rupa seorang hamba. Jadi Yesus itu kalau saya sih paling gampang contohnya ya ketika memberikan contoh tentang ini ya kayak siapa namanya Iron Man gitu loh. Jadi ada Tony Stark dan kemudian ada pakaian Iron Man-nya dia gitu. Jadi dia bisa memiliki dua tubuh gitu ya dalam tanda kutip. Dia bisa kan ada tuh ya satu bagian filmnya yang dia bisa ngontrol tubuhnya yang terbang-terbang di mana-mana tapi dia tetap ada di kapal gitu, di yacht gitu ya. Nah, dia ketika Iron Man pakaian Iron Man-nya dia itu terbang dan ketabrak dengan truk gitu ya. Ya dia tidak apa-apa tuh. Cuman ya tubuh itu hancur tapi dia nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi sebenarnya dengan dua tubuh seperti itu. Nah, kalau kerasukan beda kan. Kalau kerasukan itu kan konsepnya kita tetap ada tapi dimasukin sama yang lain, ada pemaksaan. Kalau ini kan Yesus itu kan adalah manusia 100%, tapi pribadinya adalah pribadi logos gitu. Itu sebabnya sebenarnya istilah pribadi itu lebih banyak menolong untuk menjelaskan Tritunggal dan Kristologi. Sehingga kita bisa membedakan antara pribadi sama esensi atau sama substansi. Gitu. Jadi Yesus kita bisa sebut sebagai satu pribadi, dua natur. Gitu. Nah, itu yang bisa menolong menjaga kita membuat kita lebih hati-hati menggunakan kata-katanya gitu. Ya. Nah, ini pertanyaannya misalnya dari Adel. Berarti Roh Kudus ada setelah Bapa dan Anak. Ya, secara subsistensi kita sebutnya pribadi ketiga. Pribadi ketiga jelas ya. Jadi kita selalu menyebutnya pribadi ketiga. The third person of the Trinity. Jadi kita tidak pernah menyebutnya, kita tidak ragu gitu menyebut sebagai pribadi kedua. Second person, kita nggak ragu sih. The first person, second person, third person. Gitu. Tapi meskipun seperti saya katakan ya, meskipun Allah itu kita bawa ke dalam ruang dan waktu, tetap adanya bersamaan. Karena ketika Allah itu eksis, dia tidak mungkin tidak punya pikiran. Gitu. Jadi kalau ada perfect being, kita coba bawa dalam masuk waktu pun kita anggap pikir, oh dia baru ada di detik ini gitu. Tidak bisa dia punya detik, beberapa milidetik kemudian baru dia punya anak. Nggak mungkin. Karena waktu dia eksis, dia langsung punya anak. Dan dia langsung punya roh itu. Tetapi anak itu pasti subsistensi yang kedua, roh pasti subsistensi yang ketiga. Udah gimana? Udah cukup jelas atau cukup bingung? Cukup jelas dan bingung ya? Pak Wanta, saya masih mau menyambung. Silakan. Jadi di Yohanes 1 ayat 14 itu dituliskan Ya. firman itu telah menjadi manusia. Ya. Dan diam di antara kita. Ya. Kemudiannya. Berarti sebenarnya apakah penggunaan kalimat ini salah atau bagaimana, Pak? Karena kan Bapak bilang Allah anak pribadi kedua tidak pernah menjadi manusia tapi dia mengambil rupa manusia. Ya. Kayak kalau kita pakai terjemahan bahasa Indonesia ya. Iya, Pak. Terjemahan maksudnya dalam bahasa aslinya Yunani gitu ya, kata ginomai atau geneto atau yang kita terjemahkan menjadi ya. Menjadi itu kan sebenarnya menjadi daging ya. Firman itu kemudian berubah menjadi daging. Nah, kata ginomai atau geneto yang dipakai di sini itu sebenarnya artinya memang bisa to become atau menjadi ya.
Tapi sebenarnya tidak harus, konsepnya itu bukan seperti kata menjadi seperti yang dalam bahasa Indonesia itu. Jadi dia itu bisa apa? Dalam artinya itu bisa seperti gini. Apa ya namanya ya? Jadi kayak come into existence gitu loh. Jadi dia kemudian juga bisa dalam pengertian dia menerima being gitu, atau dia menerima natur manusia gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya kita bisa menerjemahkan firman itu menerima natur manusia. Itu bisa atau sesuai dengan bahasa Yunaninya. Nah, apakah bisa diterjemahkan kata menjadi? Bisa juga. Gitu. Jadi kata menjadi yang diterjemahkan ke dalam oleh LAI tidak salah dengan menggunakan kata ginomai atau geneto itu, tetapi sedikit problematik ketika kita membacanya secara sistematik, gitu, secara teologis. Jadi memang lebih baik menerjemahkannya firman itu menerima atau mengambil rupa manusia gitu. Ya, jadi dia mengambil rupa manusia. Oke, terima kasih Pak. Ya. Memang terjemahan LAI yang sedikit tricky ya. Bukan saya sih yang tricky. LAI yang tricky ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ya kita sampai terakhir di sini ya. Ya, terakhir di sini kita di sini. Jadi roh itu adalah terjemahannya jadi menjadi the act of love of God ya. Nah, ini mungkin bentuk penyarian ya. Disarikan dengan lebih paling gamblang adalah the act of love of God. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah dan Roh Anak. Nah, saya selalu pakai istilah Allah ya, karena sebenarnya Allah itu kan adalah Bapa. Roh Kudus itu adalah kasih, kehendak, dan tindakan dari Bapa dan Anak, ya, secara ad intra. Jadi Bapa memperankan Anak, dan Bapa dan Anak itu memancarkan Roh Kudus, itu disebut sebagai opera ad intra ya. Jadi itu tindakan Allah di dalam dirinya sendiri. Baik. Nah, kita lihat ininya ya, sedikit rangkumannya. Nah, jadi kita lihat di sini, ini adalah Tritunggal yang kudus ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Sang Bapa adalah yang pertama dalam urutan dan mata air keilahian, ya, the source of the Godhead. Jadi kita nggak ragu menyebut hal itu. Yang menopang, ini terjemahnya udah pilihan yang paling bagus ya, the dignity of Godhead ya, martabat keilahian. Segala sesuatu berasal darinya, segala sesuatu ada di dalamnya pada awalnya. Sang Bapa memiliki kehormatan khusus, ya, yang tadi saya sebut ya, the glory of the Father adalah sebagai sumber dari mana segala sesuatu mengalir. Ya, jadi dia itu kemuliaan Bapa, yaitu bahwa Anak dan Roh berasal daripadanya. Nah, sang Anak itu memiliki kehormatan khusus ya. Karena segala sesuatu datang selanjutnya melalui dirinya. Jadi dia itu adalah tindakan Bapa yang akan selalu melalui dirinya, melalui anaknya. Jadi anak akan menjadi kehormatan bagi anak itu adalah dia ada menjadi lanjutan daripada gerakan Bapa. Nah, Roh Kudus adalah yang terakhir yang berasal dari kedua pribadi lainnya, namun Roh Kudus memiliki keagungan khusus ya. Jadi dia memiliki kehormatan khusus juga, the glory of the person, bahwa dia yang pakai seolah-olah ya, maksudnya adalah tujuan atau the end dari kedua pribadi lainnya. Jadi dia itu seperti ujung ya, goalnya atau akhir gitu ya, kebaikan yang mereka nikmati. Jadi karena esensinya si Roh Kudus itu sendiri adalah kasih ya, jadi dia pure love. Jadi dia itu adalah kasih. Jadi kalau kita pegang dia itu betul-betul lembut ya. Ini cuma gambaran aja. Jadi Roh Kudus itu betul-betul lembut karena dia terbuat atau dia itu adalah kasih gitu. Jadi dia sepenuhnya adalah kasih.
Jadi dia kemuliaannya dia adalah akhir daripada Bapa dan Anak dan tindakan Bapa dan Anak. Maka kemarin ada pertanyaan bahwa Roh Kudus jadi lebih tinggi dong karena Roh Kudus itu kalau menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Ya, karena itu kemuliaan daripada Roh Kudus. Kemuliaan Roh Kudus adalah dia menjadi the act of the Father and the Son, ya. Sehingga penolakan terhadap dia itu udah akhir daripada gerakan Allah Tritunggal. Ya, semoga bisa cukup memahami ini ya tentang uniknya atau bedanya antara generation sama procession ya. Sehingga kita bisa jelas bahwa kenapa disebut roh karena memang dia bukan anak. Lanjutnya ya, jadi Tritunggal itu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam satu substansi. Ya, kenapa kita tidak sebut tiga? Karena tidak mungkin ada tiga yang maha, ya. Sehingga properti perfect being itu cuma ada satu, ya. Dan dia necessarily tunggal. Nah, inilah gambaran pasti tentang Trinitas, ini kata Agustinus ya. Yaitu satu pikiran. Ini sorry ya, kalau kemarin ada pertanyaan, ada analogi yang paling bagus nggak ya? Paling bagus nih analoginya ini ya, yaitu manusia. Pengetahuan dan cinta. Nah, cuman analogi ini kita bisa pahami, cuman karena kita menggerakkannya kepada ini adalah perfect being. Kalau dia perfect being, maka hasilnya akan sedikit berbeda dengan kalau kita mencoba menggunakan pengetahuan kita dan cinta kita. Ketiganya adalah satu dan satu substansi. Keturunannya atau anak ya tidak lebih rendah sebab pikiran mengenal dirinya sendiri seluas pikiran itu sendiri. Ya. Demikian pula cinta tidak lebih rendah sebab pikiran mencintai dirinya sebesar yang dia tahu dan sebanyak pikiran itu sendiri. Jadi sebanyak yang dia tahu dan sebanyak dirinya. Jadi roh itu tidak mungkin bisa lebih rendah daripada anak dan daripada bapa karena dia mencintai sebesar anaknya dan sebesar dirinya sehingga jadi sama besar. Nah, jadi kita bisa sampai kepada kurang lebih kesimpulannya Allah atau Bapa, anak Allah, Yesus Kristus, dan Roh Allah memiliki satu substansi sehingga sama dan sejajar dalam kuasa dan kemuliaan. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Ya, betul ya. Nah, kesimpulannya kita coba pakai pengakuan iman Athanasius ya. Jadi pengakuan iman Athanasius juga kurang lebih bunyinya sama. Jadi pengakuan iman Athanasius ini diterima oleh gereja barat ya. Gereja Lutheran, gereja Reform dan gereja Katolik. Meskipun penulisnya bukan Athanasius ya. Jadi ini sangat kental dengan Augustinian approach sebenarnya ya. Maka menurut kebenaran asas kepercayaan gereja yang kita harus mengakui bahwa setiap kepribadian masing-masing adalah Allah dan Tuhan. Dan kita dilarang untuk menyatakan bahwa ada tiga Allah atau tiga Tuhan. Ya, jadi kita tidak triteisme. Bapa tidak berasal dari siapapun. Ya, tidak diciptakan, tidak diperanakan. Anak berasal dari Bapa saja, tidak dijadikan, tidak diciptakan, melainkan diperanakkan. Ya, oh saya lebih suka menggunakan kata dilahirkan ya. Tapi banyak yang juga merasa kok dilahirkan tuh kok kayak biologis gitu. Ya, cara menjelaskannya adalah bahwa anak, karena gini, kata diperanakkan itu sering dipahami dengan bahwa Yesus itu dianggap jadi anak, itu diadopsi jadi anak. Dan ini bukan ajaran Alkitab ya. Jadi dia itu ada lalu diangkat jadi anak. Nah, diperanakkan itu punya konotasi demikian. Nah, makanya saya lebih suka menggunakan kata dilahirkan
Karena pengetahuan memang dilahirkan oleh pikiran. Gitu. Roh Kudus berasal dari Bapa dan dari Anak, tidak dijadikan, tidak diciptakan, ya, juga tidak diperanakan, melainkan dipancarkan, ya, atau keluar dari Bapa dan Anak. Maka karena itu ada satu Bapa, bukan tiga Bapa, ada satu Anak, bukan tiga Anak, ada satu Roh Kudus dan bukan tiga Roh Kudus. Tetapi hanya ada satu Tuhan. Oke? Nah, ini penjelasan kita untuk kesimpulan kita tentang Roh Kudus. Nah, kita akan lihat selanjutnya itu adalah keniscayaan Tritunggal, ya, bahwa seperti pertanyaan Angel tadi, apakah harus Tritunggal perfect being itu? Jawabannya ya, karena dia niscaya atau wajib gitu. Nah, kita lihat akan dalam beberapa poin, ada banyak sebenarnya, ya. Cuman saya potong sedikit saja, cuman 3 poin aja. Jadi Tritunggal dalam penciptaan. Jadi kalau Allah itu tidak Tritunggal, sebenarnya Allah itu tidak bisa mencipta, gitu kurang lebih, ya. Nah, konsepnya gimana? Konsepnya begini. Kehendak Allah itu tidak bersifat sembarangan. Jadi Allah itu tidak mungkin punya kehendak itu muncul sembarangan gitu, ya. Tetapi itu bagian daripada naturnya atau konsekuensi dari naturnya. Jadi dia tidak oh aku mau ini gitu, enggak. Jadi dia punya kemampuan pada dirinya ketika dia punya kehendak. Jadi jika Tuhan berkehendak untuk menciptakan, dapat dipastikan karena ada sesuatu dalam esensinya, gitu, ada dalam naturnya yang memungkinkan hal ini terjadi, yaitu kemampuan mengomunikasikan dirinya. Nah, penciptaan itu sebenarnya adalah komunikasi, ya. Jadi penciptaan itu ini Allah dan ini ciptaan gitu misalnya, ya. Jadi ini sebenarnya kan kita sebut sebagai wahyu umum misalnya, itu karena sebenarnya ada properti-properti Allah yang dikomunikasikan, ya. Ini ada properti-properti Allah di sini. Nah, ini dikomunikasikan gitu dalam bentuk fisikal, ya, atau form and matter. Nah, ketika ada dalam hal seperti ini kan namanya komunikasi, ya, ada bentuk mampu mengkomunikasikannya. Ini kan bukan sesuatu sesuatu yang bisa dilakukan oleh Allah kalau dia punya kemampuan mengkomunikasikan diri. Sehingga tanpa generasi, tanpa dia mampu melahirkan anak, penciptaan tidak mungkin terjadi. Karena kenapa? Jika secara absolut Allah tidak dapat mengomunikasikan dirinya kepada sang anak, maka secara relatif itu artinya gini. Kan kalau misalnya dia kepada anak, dia kan memberikan sepenuhnya. Jadi sama persis gitu, ya, sama persis. Kalau ini kan relatif karena ketika Allah mengkomunikasikannya kan ini jadi tidak Allah, tapi menjadi ciptaan gitu. Menjadi ciptaan, bukan Allah juga, tetapi ciptaan. Jadi makanya tidak absolut, tetapi relatif. Ya. Nah, jika secara absolut Allah tidak dapat mengkomunikasikan dirinya kepada sang anak, maka secara relatif ia akan lebih tidak mampu lagi mengkomunikasikan dirinya kepada ciptaannya. Jadi, kemampuan mengkomunikasikan diri itu adalah properti kemampuan mencipta. Jadi dia tidak mungkin bisa mencipta tanpa dia bisa mengkomunikasikan dirinya secara absolut gitu. Nah, kalau dia tidak Tritunggal atau dia tidak punya anak atau dia tidak mampu mengkomunikasikan dirinya kepada anak atau itu bukan bagian daripada naturnya, maka dia tidak mungkin mencipta itu. Ya. Jadi keniscayaan konsep Tritunggal ini dalam penciptaan. Jadi Allah yang bukan Tritunggal itu mustahil mencipta. Ya. Jadi kalau dia
kan gini kan, kalau kita lihat dunia ini, kan kita melihat bahwa oh itu indah. Maka kita gini ya, kalau kita mengatakan bahwa dunia ini indah, maka sebenarnya ada sumber keindahan gitu. Kalau misalnya kita sebut dunia ini teratur, berarti si desainernya pasti teratur gitu. Berarti kan dia mengkomunikasikan keteraturan yang dia punya kepada dunia. Tidak mungkin dunia yang misalnya dengan rumus matematika yang begitu kompleks dan rumus fisika dan begitu kompleks gitu ya. Dan biologi, ilmu biologi yang begitu luar biasa banyaknya, lengkapnya di dunia ini, kan tidak mungkin ya. Itu semua diciptakan oleh Allah yang chaos gitu. Allah yang bodoh gitu, Allah yang tidak cerdas, atau dibuat oleh sesuatu yang tidak punya kemampuan intelektual. Tiba-tiba ada, loh kok bisa ya gitu? Nggak mungkin kan? Karena kompleksitas ciptaan itu kompleksitas yang luar biasa, yang semua manusia belajar pun mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Sehingga ciptaan itu memiliki properti-properti yang pasti dimiliki oleh desainernya. Jadi kalau kita menghubungkannya, maka dia harus mampu gitu menyusun atau membuat itu, dan itu pasti ada dalam dirinya. Jadi makanya mencipta itu adalah bagian daripada natural Allah yang disebut sebagai mengkomunikasikan. Jadi Allah mampu mengkomunikasikan dirinya atau memberikan propertinya, mengkomunikasikan propertinya. Nah, kalau dia tidak bisa memperanakkan anak, mengkomunikasikan dirinya sepenuhnya kepada anak, Allah itu, maka dia tidak mungkin bisa mencipta. Ya. Oke. Selanjutnya, ini paling umum ya, paling umum dipahami ya. Allah adalah kasih. Ya. Nah, salah satu atribut paling penting dimiliki oleh Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. Kasih itu mengisyaratkan objek kasih. Jika Allah tidak Tritunggal, maka Allah tidak punya objek kasih sebelum dunia diciptakan. Ya. Jadi kalau kita mengatakan oh, Allah itu baik, itu artinya Allah itu kasih, atau Allah itu menunjukkan tindakan kasih. Nah, kalau kita mengatakan Allah itu baik kepada kita sekarang atau baik kepada ciptaan, tapi kan ada masa di mana ciptaan itu tidak ada. Nah, kalau ada masa di mana ciptaan itu tidak ada dan Allah tidak Tritunggal dan tidak punya objek kasih dan tidak mengalirkan kasihnya, maka Allah tidak kasih sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau Allah tidak kasih sebelum dunia dijadikan, maka dia tidak mungkin menjadikan dunia gitu loh. Ya, yang adalah kasih. Kenapa? Karena dia tidak punya kasih sebelumnya. Jadi dia hanya bisa menjadi Allah yang kasih kalau sebelumnya dia adalah Allah yang kasih. Tidak mungkin dia menciptakan sesuatu, menciptakan dunia untuk dia kasihi, sementara sebelumnya dia tidak kasih. Dia baru bisa kasih ketika ada dunia. Dia hanya bisa kasih kalau dia itu sebelum dia dijadikan, dia tetap adalah kasih. Itu sebabnya Alkitab kita itu punya kalimat-kalimat yang cukup eksplisit ya. Allah adalah kasih, itu eksplisit banget. Allah mengasihi dunia, itu eksplisit banget ya. Kita harus saling mengasihi. Kita harus mengasihi Allah. Kita harus mengasihi sesama. Allah mengasihi kita. Bapa mengasihi anak. Anak mengasihi Bapa. Itu kalimat-kalimat yang eksplisit gitu. Konsep-konsep kasih itu konsep-konsep yang eksplisit di dalam Alkitab kita, sehingga menjelaskan tentang itu adalah sesuatu yang fondasional di dalam Alkitab gitu. Sehingga Allah itu adalah kasih, dan kalau dia tidak kasih, kalau dia tidak Tritunggal, maka dia tidak mungkin kasih. Itu sebabnya Tritunggal itu adalah sebuah keniscayaan ya bagi perfect being atau bagi pencipta alam semesta. Semoga dipahami ya. Selanjutnya, excellency, ya, keunggulan. Tidak tahu juga terjemahan yang bagus ya. Excellency. Nah, kalau Allah itu sendiri, dia sendiri ya, tanpa referensi terhadap yang lain, itu tidak bisa dianggap unggul, ya. Karena dalam kondisi seperti itu tidak ada hubungan dalam bentuk apapun, dan karenanya tidak ada kesepakatan atau harmoni.
Jadi kalau Allah itu tunggal dalam pribadi gitu ya, maka dia sebenarnya tidak punya konfirmasi. Nah, kita punya teks-teks yang menjelaskan tentang konfirmasi, yaitu baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi ada konfirmasi, ya. Karena itu jika Tuhan excellent, ya, unggul, harus ada pluralitas dalam diri Tuhan, dan jika tidak mungkin ada kesepakatan di dalam dirinya. Jadi konsep harmoni itu cuma muncul kalau misalnya ada lebih dari satu gitu. Kita tidak butuh harmoni kalau tidak cuma ada satu. Nah, kalau kita lihat di dalam dunia ciptaan, sebenarnya harmoni itu salah satu properti yang besar. Nah, harmoni itu juga menunjukkan tentang beauty. Kalau dia harmoni, jadi dia beauty. Kalau kita dengar musik dan nada suara 1, 2, 3 dan semua alat musik yang dimainkan, itu pas bagiannya harmoni, sama-sama bunyi, tapi kalau beda waktu, itu beda rasanya, keindahannya hilang. Kalau misalnya yang satu terlalu keras, itu juga hilang. Jadi meskipun semuanya bisa sama-sama bunyi, tapi kalau dia harmoni, maka dia bisa indah. Nah, ketika dia harmoni, itu kan mengisyaratkan lebih dari satu, ya. Jadi namanya excellency, Allah yang excellent, itu niscaya Tritunggal. Ya. Kurang lebih begitu. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Ada? Nggak ada ya? Oke. Semoga tidak ada karena cukup jelas. Beda juga ya. Bisa aja tidak ada karena tidak jelas. Sehingga tidak tahu apa yang mau ditanya. Oke, kita lanjutkan ke bagian ini ya. Nah, ini bagian imanen dan ekonomi Trinity ya. Jadi kita istilah imanen atau ontologi, ya, ini ontologi ekonomik begini ya. Nah, kan kita membahas tadi bahwa Allah itu sama dengan anak, artinya sejajar gitu, tidak bisa lebih besar, tidak bisa lebih kurang. Roh Kudus juga itu Allah mengasihi anak sebesar anak, sebesar yang dia tahu dan sebesar dirinya. Sehingga Roh Kudus itu juga sama besar lah dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Sehingga ada kesejajaran. Nah, cuman di dalam ekonomi Trinity atau dalam teks Alkitab kita menemukan ada yang sedikit berbeda ya. Di sini ada banyak teks ya yang mengatakan bahwa Bapa mengutus Anak dan Roh, tetapi tidak pernah diutus oleh siapapun. Jadi Bapa itu menyuruh atau mengutus Anak dan mengutus Roh Kudus gitu. Dan kemudian kita juga menemukan teks bahwa Anak diutus Bapa dan mengutus Roh Kudus. Jadi Anak itu mengutus Roh Kudus. Tapi dia tidak pernah mengutus Bapa. Nah, Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dan oleh Anak, tapi tidak pernah mengutus siapapun. Nah, di sini kita melihat adanya subordinasi ya. Kita menemukan subordinasi bahwa Bapa yang pertama, lalu ada Yesus yang tunduk kepada Bapa, dan ada Roh Kudus yang tunduk kepada Bapa dan tunduk kepada Anak. Sehingga Bapa menyuruh Anak dan Anak menyuruh Roh gitu ya. Bapa juga bisa menyuruh Roh Kudus, tetapi tidak pernah sebaliknya. Kita tidak pernah menemukan teks kitab suci yang mengatakan Roh Kudus itu mengutus Bapa atau Yesus itu mengutus Roh Kudus mengutus Anak. Nah, ini teks yang paling sering dipakai untuk menjelaskan bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan atau Yesus itu bukan Allah, yang sering dipakai untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Allah adalah Yesus itu hanya utusan Allah.
Nah, kalau ditanya kepada kita, apakah Yesus utusan Allah? Betul, Yesus utusan Allah. Berarti Yesus tidak sama dong dengan Bapa, karena Bapa lebih tinggi. Bapa mengutus anak, berarti anak itu lebih rendah dibanding Bapa. Itu sebabnya kita membuat penjelasan adanya imanen dan economic trinity. Ya, imanen itu adalah Allah pada dirinya sendiri, atau Allah secara ontologis. Demikianlah Allah pada dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kita sebut sebagai economic trinity adalah Allah yang bekerja operaat ekstra, ya, Allah yang kemudian melakukan karyanya. Nah, kenapa kita punya dua perbedaan di sini? Yang satu sejajar, yang satu subordinasi, 1, 2, 3. Yang di sini, meskipun ada subsistensi 1, 2, dan 3, tetapi ketiganya itu sejajar. Ya, tidak ada sama sekali perbedaan. Nah, jawabannya adalah karena ada yang namanya covenant, ya, atau mutual agreement. Jadi ada mutual agreement, ada perjanjian antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kenapa kita bisa sampai kepada kesimpulan adanya mutual free agreement? Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki covenant di dalam dirinya, itu karena kita menemukan banyak ayat yang mengatakan misalnya Bapa memilih sebelum dijadikan, atau Bapa kemudian memilih Kristus untuk menjadi juru selamat. Nah, itu kita memahami ketika ayat itu kita lihat, maka kita melihat bahwa ternyata Bapa itu punya menunjuk Kristus sebagai juru selamat karena ada sesuatu, padahal kita menemukan yang lain bahwa Bapa dan Anak itu adalah sama. Sehingga kita menyimpulkan adanya covenant dalam Tritunggal, ya, ada covenant. Covenant ini yang membuat kita punya kelihatannya subordinasi. Nah, jadi apa isi covenant-nya? Nah, covenant-nya itu kurang lebih menjelaskan konsep keselamatan yang kita punya, itu kurang lebih begini, ya. Jadi Bapa itu menjadi yang pertama, ya, menjadi pertama dan sebagai wakil, bukan wakil, ya. Saya nggak tahu terjemahan yang paling bagus itu apa, ya. Bapa yang mau pertama dan wakil dari kealahan. Sehingga kalau kita berdosa, itu kita berdosa kepada Allah Bapa, itu, ya. Jadi kenapa kemudian Bapa yang menuntut hukuman? Karena Bapa di dalam covenant Tritunggal itu menjadi yang pertama dan kemudian yang mewakili kealahan. Nah, Anak itu dalam covenant-nya itu tunduk kepada Bapa dan diutus Bapa otomatis, ya. Dia tunduk kepada Bapa dan diutus oleh Bapa dan kemudian dia menjadi mediator. Jadi Bapa setuju bahwa Bapa menjadi pertama, Anak juga setuju bahwa dia menjadi tunduk kepada Bapa dan menjadi mediator. Jadi makanya kita pakai istilah mutual free agreement. Jadi ini keputusan Anak, keputusan Bapa, dan keputusan Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian Roh itu menjadi yang ketiga, mengerjakan kehendak Bapa dan Anak dan menyatukan gereja dengan Anak. Nah, ini adalah tugas daripada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus kalau dalam hal subordinasi tentu menjadi lebih rendah dibanding Anak dan Bapa, karena dia diutus oleh Bapa dan oleh Anak. Nah, secara ekonomik dia memang lebih rendah, subordinasinya ada. Kenapa? Karena perjanjian. Nah, kurang lebih sama seperti kalau misalnya ada di sekolah, ya. Kita sama siswa itu sebenarnya sama-sama manusia. Secara ontologis kita itu sama. Ya. Tetapi secara ekonomik, karena kita itu menjadi guru, maka kita punya status lebih tinggi. Nah, itu namanya covenant. Kita punya covenant dengan sekolah untuk menjadi guru. Anak-anak itu masuk ke sekolah, siswa-siswa itu masuk ke sekolah, punya covenant sebagai siswa. Sehingga kita bertemu dengan mereka, guru dan siswa.
Yang memberi perintah itu adalah guru, yang memberi tugas adalah guru, yang memberikan nilai adalah guru. Nah, murid itu meskipun sama dengan guru, sejajar secara ontologis karena sama-sama manusia, tetapi siswa itu tidak memberi perintah kepada guru, tidak memberikan tugas kepada guru, dan tidak memberikan nilai kepada guru. Nah, sebaliknya, guru yang punya hak atas hal seperti itu. Itu namanya sebagai covenant. Secara ontologis sama, tetapi karena covenant, maka kita melakukan operasional sebagai guru dan siswa. Nah, sama dengan Tritunggal, juga melakukan operasional, opera ad intra namanya, operasional, opera ad intral, yaitu dengan cara Bapa yang pertama, Anak yang kedua, dan Roh Kudus yang ketiga. Ya, tetapi sebenarnya secara ontologis mereka adalah Allah Tritunggal yang sama kualitasnya. Itu sebabnya yang disebut sebagai kenapa ya kalau kita berdosa itu Yesusnya bisa mewakili kita karena sebenarnya Bapa mewakili kealahan dan kita berdosa kepada Bapa dan Anak kemudian membayar dosa itu. Jadi kita tidak berdosa kepada Anak karena dalam covenant-nya kita berdosa kepada Bapa. Oke, sampai sejauh itu sudah 19.30. Masih ada pertanyaan? Cukup jelas, tidak jelas? Halo? Jelas, Pak. Masih ada pertanyaan nggak? Ya, silakan Andre. Oke, baik Pak. Saya ingin bertanya tentang yang Tuhan Yesus itu tidak, maksudnya tidak tahu begitu akan hari apa itu yang dia bilang hanya Bapa yang mengetahuinya. Ya, tentang hari penghakiman ya Pak, kalau tidak salah. Oke. Nah, Ya. itu apakah memang Tuhan Yesus itu tidak tahu sampai memang dia membatasi diri untuk tidak tahu, atau kan Allah tahu semuanya seperti itu? Itu bagaimana penjelasan? Oke. Ya, sebenarnya itu kajiannya di Kristologi ya, bukan di Tritunggal sebenarnya. Karena kita bahas Tritunggal ini sebenarnya konsepnya itu sebelum dia dijadikan. Jadi belum ada konsep ke sana. Tapi untuk jawaban singkatnya, itu kan waktu itu kan Yesus sedang berinkarnasi. Dan dia ketika dia mengatakan itu, maka otomatis dia berkata sebagai manusia. Sebagai manusia, apakah Yesus bisa tidak tahu? Bisa, ya. Dia di dalam sebagai natur manusianya dia bisa tidak tahu itu karena itu ada di urusan Bapa. Nah, kalau misalnya kita tarik kedua bahwa dia adalah pribadi kedua adalah Tritunggal, masa dia tidak tahu. Nah, sama seperti yang tadi di dalam covenant tadi bahwa itu bagian daripada Bapa. Sehingga itu bagian daripada kehendak Bapa untuk memutuskan kapan waktunya. Nah, itu bukan bagian daripada Anak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam jawaban Yesus itu dia berhak mengatakan bahwa dia tidak tahu. Nah, Yesus yang menjadi manusia itu kan bukan Yesus yang maha tahu dong, karena dia manusia. Kalau dia manusia berarti dia tidak maha tahu. Kalau dia maha tahu berarti dia adalah Allah. Sehingga ketika dia mengatakan dia tidak tahu, itu adalah hal yang sahih, itu sesuatu yang valid. Kalau dia maha tahu, maka natur manusianya adalah jadi sama dengan natur Allah. Jadi ada kecampur dengan natur Allah. Sementara natur manusianya itu adalah natur manusia yang betul-betul manusia gitu, yang bisa lapar, bisa haus, bisa mati, dan bisa tidak tahu. Jadi ketika dia mengatakan tidak tahu, itu sah. Nah, kalau misalnya kita bawa tadi, saya ulang ya, kalau dia sampai ke pribadi kedua Tritunggal, itu dalam pengertian yang sedikit berbeda. Itu artinya bahwa itu bagian Bapa untuk mengatakan kapan waktunya. Gitu. Ya. Oh, oke Pak. Jadi kesan itu bukan lebih kepada kayak kita memisahkan antara kedua natur itu ya Pak? Ulang, kurang jelas. Apakah kalau begitu bukannya kita kesannya lebih kepada membedakan antara kedua natur itu Pak? Jadi seperti memisahkan begitu Pak? Kan padahal ya kedua natur itu tidak dapat dipisah, tidak dapat dicampur kalau tidak salah.
Kedua natur itu terpisah. Kedua natur itu Oh, terpisah. Kita cuma punya eh, konsep hypostatic union, artinya dia terpisah, tetapi dia menyatu di dalam pribadi logos gitu. Tetapi tidak ada komunikasi antara natur ilahi dan natur manusianya. Jadi natur Yesus Kristus itu tidak pernah menjadi natur Yesus Kristus itu tidak pernah menjadi maha tahu, tidak pernah menjadi apa maha hadir gitu, tidak pernah. Natur manusianya tetap natur manusia, sama persis dengan kita, dan tidak pernah menjadi memiliki properti ilahi, sehingga tidak mungkin dia maha tahu. Tapi pribadi logos, karena dia adalah pribadi Allah, maka dia maha tahu. Agak oke, bingung. baik Pak. Sudah cukup jelas sih sebenarnya Pak. Emang harus dipisah, nggak bisa, nggak boleh nggak dipisah. Kita cuma punya konsep hypostatic union, gitu. Tidak Oke, ada, baik Pak. Oh ya, ya, oke. Jadi tidak ada eh, properti yang dikomunikasikan antara Allah dan manusia. oh iya, saya mungkin masih mikir kepada itu Pak. Ada properti yang dikomunikasikan. Jadi seakan-akan ada yang dikomunikasikan antara natur ilahi dengan manusia. Ya, tidak ada jawabannya, tidak ada. Oke Pak. Oh ya, satu pertanyaan mungkin sedikit melenceng Pak. Boleh. Menyangkut yang saya tanyakan kemarin kan, itu tentang yang orang yang belum pernah mengenal Yesus itu ya Pak. Oke, silakan. Nah, itu saya terpikir lagi kan Pak tentang five sola, yang 5 sola kan Pak. Ada sola fide, hanya Ya, melalui iman saja begitu ya Pak. Hanya melalui iman saja ya sarana untuk dapat diselamatkan. Nah, sedangkan orang-orang ini tadi belum punya iman. Nah, itu bagaimana Pak? ya itu Makasih. seperti yang saya jelaskan kemarin, kan gini, keselamatan itu kan sebenarnya bukan kita yang nentuin ya. Keselamatan kan anugerah 100%. Apakah kita berkontribusi dalam keselamatan? Tidak ada. Keselamatan itu adalah pilihan Allah sebelum dunia dijadikan. Karena sebelum pilihan Allah sebelum dunia dijadikan, maka kita tidak berkontribusi di dalam hal itu. Kita aja ada juga belum kan. Sehingga Allah merencanakan keselamatan. Nah, buktinya kalau orang itu sudah diselamatkan, gini. Ketika Allah mengerjakan keselamatan, Kristus mati di kayu salib dan kemudian naik ke surga, Roh Kudus kemudian mengaplikasikan karya Kristus ke dalam diri orang yang dipilih oleh Allah. Ketika diaplikasikan, maka manifestasi yang muncul itu adalah conscious faith, ya, sola fide, conscious faith, yaitu iman yang conscious, iman yang kita sadari bahwa kita percaya kepada Allah Tritunggal atau kepada Allah, kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Jadi conscious faith. Nah, pertanyaannya, apakah keselamatan itu, manifestasi keselamatan wajib dalam bentuk conscious faith? Sebenarnya tradisi reform tidak mengatakan harus ada conscious faith, karena anak bayi itu tidak punya conscious faith. Anak yang punya disabilitas mental mungkin tidak punya conscious faith. Nah, kalau conscious faith atau iman yang disadari, iman langsung disadari, itu menjadi sesuatu yang wajib diketahui, wajib dimiliki, maka tidak ada bayi yang diselamatkan, tidak ada janin yang dalam kandungan yang diselamatkan, tidak ada orang yang disabilitas yang bisa diselamatkan, tidak ada orang sakit jiwa yang bisa diselamatkan. Mereka semua pasti binasa. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mungkin ya. Maksudnya Alkitab tidak mengarah kepada konsep itu. Dan ada orang-orang yang sebenarnya di luar, maksudnya di luar orang Kristen kita kenal, yang dalam tradisi umum dikatakan mungkin saja diselamatkan meskipun dia tidak punya conscious faith seperti yang kita punya. Dia pasti punya iman, tapi bukan conscious faith seperti yang kita pahami. Itu. Ya, jadi maksudnya gini, keselamatan itu bukan karya kita gitu. Jadi kalau kita menuntut conscious faith itu ada, maka tidak ada orang yang bisa diselamatkan kalau tidak punya kemampuan
intelektual yang cukup untuk memahami itu. Gitu. Kalau jadi orang yang disabilitas mental nggak bisa, orang yang sakit jiwa nggak bisa, maka bayi nggak bisa, anak-anak nggak bisa. Saya punya anak umurnya hampir 1,5 tahun gitu ya. Dia tidak bisa dikenal Yesus. Kalau saya jelasin Yesus juga dia nggak bisa jelasin, ngomong aja belum jelas gitu ya. Maka dia tidak punya conscious faith. Nah, maka kalau begitu dia tidak diselamatkan dong gitu ya. Nggak mungkin gitu. Itu sesuatu yang dalam tradisi hukum tidak kita terima. Jadi kita percaya bahwa iman itu adalah buah daripada karya Roh Kudus. Iman itu sendiri adalah anugerah. Jadi iman itu bukan sesuatu yang kita buat. Oh, berarti Pak dalam yang sholat tadi, yang sholat video itu, yang faith, berarti itu bukan berbicara tentang conscious faith, Pak. Atau conscious faith cuman itu nggak konsisten untuk semuanya tuh. Gini, kita cuma bisa melihat dalam conscious faith ya. Jadi kalau kita kenal orang, kita injili dia, lalu kemudian dia punya pengakuan iman, ya. Tapi kan sebenarnya dia diselamatkan, gini, keselamatan itu mendahului iman. Artinya gini, orang itu diselamatkan dulu, baru muncul iman sebenarnya. Jadi iman itu sebenarnya buah dari keselamatan. Nah, apakah iman itu conscious faith? Iman itu bentuknya conscious faith? Jawabannya mayoritas umumnya ya, tapi tidak semua iman itu bentuknya conscious faith. Tuh. Ya, karena kan ada banyak, misalnya yang tadi saya kasih contoh lah ya, kita nggak usah orang yang jauh-jauh dulu aja. Bayi, janin malah misalnya. Jadi otomatis tidak ada orang yang keguguran yang kemudian dia gugur anaknya dalam janin, maka tidak satupun yang diselamatkan. Allah tidak mampu menyelamatkan karena dia tidak punya conscious faith gitu. Kan tidak mungkin. Kan dia diselamatkan oleh Allah tanpa lepas daripada perbuatannya dia gitu. Oke Pak, berarti ya jawabannya itu tadi Pak. Tidak selamanya, masih tidak semuanya iman itu conscious faith. Betul, betul, betul. Tapi secara umum kita akan memahaminya sebagai conscious faith. Oke Pak, kalau begitu saya sudah paham Pak. Kalau Ya, tapi makasih Pak. tetap sola fide karena fide atau iman itu sebenarnya lahir dari keselamatan. Itu kan buah Roh Kudus, buah karya Roh Kudus dalam diri seseorang. Oh, jadi walaupun dia tidak conscious faith, tapi itu tetap ada dalam diri seseorang walaupun ya dia belum memiliki conscious faith itu. Ya, tapi gini, conscious faith itu yang kita sebut sebagai untuk kasus-kasus yang nggak punya conscious faith, itu kan memang kasusnya eksepsional ya, kasus yang khusus ya. Bayi, orang disabilitas mental, orang sakit jiwa gitu ya, orang yang ada di pedalaman, ada orang yang nggak pernah kenal, yang tidak pernah dengan berita Injil dan sebagainya, itu kan semuanya khusus, bukan Oke Pak. kasus umum. Oke. Berarti ada kasus khusus begitu ya Pak. Ya. Tapi kalau kita tanya, apakah ada orang yang tidak pernah diinjili? Ini kalau ditanya ya, apakah ada orang yang tidak pernah diinjili? Tidak pernah dengar Injil? Ada yang diselamatkan? Atau bisa diselamatkan? Jawabannya ya bisa. Kan yang menyelamatkan Kristus, Allah gitu. Jadi diselamatkan oleh karya Roh Kudus. Karya Allah tunggal untuk Roh Kudus yang mengaplikasikan keselamatan kepada dia. Tapi kan kalau kita melihatnya kan dengan conscious faith ya, dengan pengakuan imannya. Tapi kan karena memang konteksnya dia berbeda, maka kita tidak mungkin juga menjangkau dia. Orang kita tidak pernah kejangkau sama dia, maka juga kita tidak tahu conscious faith-nya itu bentuknya apa. Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah Ya, cukup jelas. Oke. Oh, ini banyak banget rupanya di chat ya. Pak, saya mau tahu lebih tentang menghujat Roh Kudus, seperti apa bentuknya. Menghujat Roh Kudus untuk orang yang tidak diselamatkan ya. Itu konteksnya munculnya untuk orang yang tidak percaya. Jadi orang yang sudah percaya tidak pernah menghujat Roh Kudus. Lalu jika dikatakan menghujat Roh Kudus tidak terampuni, apakah artinya tidak diselamatkan? Ya, karena memang itu hanya untuk orang yang tidak diselamatkan ya. Hanya untuk orang yang tidak percaya gitu.
Jadi menghujat Roh Kudus hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Jadi kalau Paulus mengatakan bahwa yang membuat kita mengakui Yesus adalah Tuhan itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang membuat kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa mengakui Yesus adalah Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Ya. Jadi tidak mungkin juga dia menghujat Roh Kudus kalau sebenarnya dia sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Apakah walaupun sudah menghujat Yesus tetap bisa diselamatkan? Ya. Tapi apakah kan Allah adalah Tritunggal, pembedaannya apakah berkaitan dengan tugasnya? Tadi seperti saya katakan ya, bahwa khusus Roh Kudus itu karena memang dia adalah the end of the Godhead ya. Makanya dia punya kemuliaan di situ karena dia mewakili Bapa dan Anak. Penolakan terhadap dia mati penolakan terhadap the end of Godhead itu. Ujung daripada Allah Tritunggal. Pak, saya mau tanya, keseringan doa orang Kristen diakhiri dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan ini jika dipikirkan cukup membuat orang berpikir bahwa yang disembah oleh seolah-olah hanya anak Allah, dan kebanyakan doa juga memanggil nama Yesus. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa Allah yang kita sembah dan muliakan adalah Allah Tritunggal, bukan hanya Yesus, dan jika mengarah pada doa tersebut. Nah, sama seperti yang diajarkan Tuhan Yesus ya, jadi kita tuh berdoa kepada Bapa. Kita bisa berdoa kepada Bapa. Jadi di dalam doa secara publik, sebenarnya saya setuju menggunakan dalam nama Yesus kita berdoa. Kenapa? Karena itu bagian daripada bentuk pengajaran. Supaya dan bentuk kesepakatan gitu loh. Bahwa semua yang bersama-sama berdoa ini, kita naikkan doa dalam nama Yesus. Tapi kan kita kalau doa pribadi, doa sendiri dan sebagainya, ya kan kita tidak selalu menyebut dalam nama Yesus. Karena kita memang berdoa dalam nama Yesus, tetapi tidak harus dalam bentuk kata-kata itu. Jadi bagaimana doa yang sesuai dengan Alkitab? Ya sebenarnya berdoa kepada Bapa itu sama dengan berdoa kepada Anak dan Roh Kudus. Berdoa kepada Roh Kudus, kepada Anak itu sama dengan berdoa kepada Bapa dan kepada Roh Kudus gitu. Jadi berdoa kepada Roh Kudus itu bisa berdoa kepada Bapa dan Anak. Jadi sebenarnya doa kepada salah satu pribadi itu doa kepada tiga-tiganya. Jadi tidak masalah sebenarnya kita berdoa Tuhan Yesus kayak berdoa itu oke. Ya, Tuhan Yesus kayak berdoa, terima kasih buat ini Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Yesus kayak berdoa. Itu memang agak jadi susah ya, berdoa sama Tuhan Yesus dalam nama Yesus gitu. Tapi enggak apa-apa juga. Jadi berdoa kepada Bapa, kepada Yesus itu oke, ya. Cuma memang dalam bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan ya banyaknya kita menyebutnya Tuhan. Itu tidak apa-apa, tidak ada yang masalah dengan hal itu. Ya. Jadi berdoa Tuhan Yesus terima kasih dalam nama Yesus yang berdoa, oke. Karena Yesus mengatakan mintalah dalam namaku gitu lah ya. Minta kepada aku it's okay. Dalam namaku nggak apa-apa. Jadi minta kepada Yesus dalam nama Yesus nggak apa-apa. Minta kepada Bapa dalam nama Yesus it's okay gitu. Jadi minta kepada siapapun Bapa Anak Roh Kudus tidak masalah. Nah, cuma memang kalau kita berdoa bersama-sama, memang kita perlu mengajar dengan lebih baik ya. Seperti Yesus mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduslah namamu dan selanjutnya. Jadi dan di dalam covenant kan Allah Bapa itu mewakili the Godhead, makanya kita berdoa kepada Bapa. Nah, kalau untuk doa bersama-sama ya sekaligus mengajarkanlah bahwa ada yang namanya immanent Trinity dan economic Trinity gitu. Ya. Oke. Sudah selesai saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.